Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, terima kasih bagi yang sudah, meluangkan waktu di hari Jumat ini yang masih di dalam keadaan puasa Ramadan. Semoga, apa yang teman-teman luangkan waktunya hari ini bisa mendapat kebaikan dan kita bisa belajar bareng di sini ya teman-teman, gitu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di acara Coffee for Change dari Ibu Melangkah dengan judul Cinta Saja Tidak Cukup, Saatnya Paham Pola Diri dan Pasangan. Selama 1 jam ke depan, kita akan belajar bareng, menggali inspirasi dari narasumber yang keren banget, lalu kita bisa mencatatnya untuk mengambil intisari dan menentukan apa sih yang bisa kita lakukan untuk ke depannya. Nah, sebentar aku ini oke, masuk ke sini. Oke. Nah, apa sih Coffee for Change itu gitu ya? Mungkin kalau teman-teman yang baru pertama kali dengar, ini adalah sebuah forum diskusi atau bincang santai yang menampilkan narasumber seorang change maker. Change maker ini adalah orang-orang yang sudah melakukan perubahan yang berdampak pada diri sendiri dan lingkungannya. Harapannya kita bisa mendapat inspirasi dan pembelajaran dari pengalaman beliau. Nah, perkenalkan saya dengan Maria Fatimah atau dipanggil dengan Ima, merupakan founder dari Ibu Melangkah yang akan memandu acara di siang hari ini. Di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu Mbak Dede Karyati atau panggilan akrabnya adalah Mbak Deka. Hai Mbak Deka, gimana kabarnya? Halo Mbak Ima, Alhamdulillah sehat Oke, Mbak. alhamdulillah. Sebentar. Oke. Jadi kalau misalnya oh ya terima kasih Mbak Deka untuk kehadirannya, bersyukur ya dapat kesempatan untuk ngobrol dan menggali hal-hal baik yang akan disampaikan Mbak Deka dan sudah berkenan di acara ini. Sedikit saya ceritakan tentang profil Mbak Deka. Mbak Deka ini nama aslinya sebenarnya Dede Karyati. Awal juga waktu saya mau menyapa beliau bingung, Mbak Dede, Mbak Karyati atau Mbak Deka nih gitu ya. Ternyata panggilan akrabnya adalah Mbak Deka. Beliau berasal dari IP Karawang dan seorang praktisi talent mapping dan merupakan founder dari Gria Piwulang HD. Mbak Deka ini merupakan lulusan dari S1 Pendidikan Luar Sekolah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan Mbak Deka ini juga menghasilkan beberapa karya antologi. Oh iya, kita mungkin langsung masuk aja nih Mbak Deka untuk obrolan singkat. Nah, di sini kita akan ngobrol santai ya teman-teman tanpa adanya eh, slide presentasi karena diharapkan diharapkan, bisa lebih ngalir, terus biar teman-teman tuh akhirnya bisa mindful dengerin pengalaman dari Mbak Dika tanpa harus, "Oh iya, ini dari materi ini atau materi ini." Jadi kita menggali pengalaman beliau, terus kita catat, terus apa ya bisa kita pelajari dan refleksikan untuk, ke depannya. Semoga apa yang bisa didapat dalam sesi hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Dan, mungkin singkat pertanyaan dari saya sebelum kita memulai acara ini, Mbak Dika. Apa sih latar belakang dari berdirinya Gria Piwulang HD sampai akhirnya Mbak Deka tuh bisa membangun komunikasi yang baik dengan pasangan, lalu melahirkan tim keluarga yang solid. Oke, silahkan Mbak Deka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ima dari Ibu Melangkah dan teman-teman juga dari tim Ibu Melangkah ya. Siang hari ini yang lumayan di Karawang cukup terik setelah berapa pekan yang lalu hujan terus ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat-sehat semua di Ramadan 10 hari terakhir ini. Alhamdulillah, terima kasih juga Mbak Ima sudah berkenan undang saya sharing di sini. Sebenarnya saya juga lumayan kaget Mbak Ima tuh kayak di apa di Instagram gitu ya, terus di Instagram GPH, Instagram pribadi dan langsung ke WA gitu. Ini apa ya gitu. Terus ternyata saya baru tahu di Bunda Salihah Batch 3 ini sedang ada Coffee for Change gitu. Nah, saya juga lulusan Bunda Salihah Batch 1 di Ibu Pembaharu, masuk ekosistem Ibu Pembaharu. Kalau ditanya latar belakang Gria Piulang HD itu, sebenarnya itu hasil belajar saya di
justru kelas matrikulasi, Mbak. Jadi dulu di IP Karawang itu ada challenge untuk member membuat family project. Nah, berawal dari challenge tentang family project. Nah, di situ saya mulai benar-benar serius, sudah mendapatkan, oh sorry, bukan matrikulasi, Bunda sayang ya. Ada materi dulu komunikasi produktif. Nah, di situ mulai eh, apa namanya menyelaraskan gitu ya sama suami. Yang dulu mungkin masih sering kode-kode gitu ya. Dan memang dari awal pernikahan pun saya merasa saya yang lahir dan besar di Karawang yang notabene lebih keras gitu ya. Maksudnya karena di sini juga kehidupannya cukup keras, lebih mirip-mirip kayak Bekasi dan Jakarta gitu Mbak. Karena dunia kawasan industri terbesar se Asia Tenggara ada di Karawang. Dan saya juga basicnya sempat kerja di industri manufaktur gitu. Nah, suami yang dari Klaten, Solo, yang biasanya lebih lemah lembut gitu ya. Nah, di situ juga awalnya ngomong kok pelan-pelan ya gitu. Ternyata kan memang di situ sudah berbeda gitu ya. Nah, belajar di kelas Bunda Sayang ada materi komunikasi produktif di situ yang berawal, oh iya kita sepertinya memang harus menyamakan dulu nih frame of reference, frame of experience-nya kan memang sudah berbeda gitu ya. Dan setelah materi Bunda Sayang itu lalu ada challenge dari regional tentang family project, dibuatlah kita bikin project yuk untuk satu keluarga berawal dari setiap malam kita harus ngobrol. Ngobrol apa aja. Waktu itu anak saya baru usia 3 tahunan ya. Nah itu mulai gimana dulu masa sekolah gitulah, obrolan singkat seperti itu. Lalu dan saya ini senang belajar sebenarnya Mbak. Jadi kalau di talent mapping itu ada bakat learner, itu pribadi yang senang mempelajari hal-hal baru. Nah saya tuh senang ikut seminar, ikut workshop gitu. Terus itu buat apa ya? Nah disitulah suami, ayo Bun, kita berbagi gitu. Kita sudah belajar apa, lalu kita bagikan. Entah itu di sosial media atau kan kita ada arisan gitu, ya, arisan keluarga, arisan RT. Di situ kita mulai berbagi. Nah, nama Geria Piulang HD pun lahir di situ. Jadi itu belum masuk ke Bunda Salihah ya. Nah, itu jadi lebih ke hasil dari kelas Bunda Sayang yang komunikasi produktif, lalu kita dapat challenge dari regional, kita bikin oke kita ini kita buat teman tumbuh keluarga gitu. Jadi memang kita cari teman, ayo kita tumbuh bareng-bareng gitu. Berawal dari rumah, dari keluarga. Nah, setelah itu dari challenge itu ternyata saya GPH ini menang juara satu. Dulu belum belum GPH ya, dulu masih Hades Family. Jadi memang proyeknya keluarga, family project gitu. Eh, Juara satu kan itu dilombain gitu ya. Nah, di situ mulai eh, apa ya? Oh, ternyata bisa ya kita bermanfaat gitu. Jadi benar-benar ibu profesional itu ruang tumbuh untuk keluarga kami, bukan hanya saya gitu. Jadi memang alhamdulillah suami pun bisa setiap saya dapat ilmu apa, orang pertama yang saya ceritakan pasti suami. Nah, alhamdulillahnya suami juga ya nggak tahu ya, mungkin dulu sempat apa namanya saya mungkin yang terlalu antusias dan suami biasa saja gitu. Tapi akhirnya memang puncaknya setelah assessment juga sepanjang perjalanan dari 2018 ke 2020 ikut training talent mapping, ikut assessment talent mapping. Nah, itu baru 2020 itu dibuatlah Gria Piulang HD. Jadi memang ruang keluarga kami untuk berbagi setiap apa yang ilmu yang kami dapat gitu ya, kita bagikan di uh, apa nama project GPH gitu. Nah, itu berawal dari kalau misalnya komunikasi sama pasangan, Mbak, itu memang awalnya kita sering ya tadi ya perbedaan latar belakang gitu dan sering juga kok mungkin teman-teman juga merasakan kok sama bunda boleh sama ayah nggak boleh ya gitu anak tuh kebingungan gitu. Nah saya juga sempat merasakan itu. Jadi memang di situ kayaknya ini salah deh gitu. Kita langsung masa
kita sebagai pasangan suami istri nggak kompak gitu, nggak sama-sama, eh, anak-anak pasti akan bingung. Nah, di situ 2018 ikut yang Challenge Family Project, 2020 saya ikut training talent mapping karena merasa kok kita sering beda ya dalam pengasuhan anak gitu. Nah, di situ mulai kita lihat hasil asesmen talent mappingnya, terus dilihat juga, oh ternyata dorongan-dorongan bakat kuat kalau di talent mapping ya, itu yang ada pada saya tidak di apa dorongannya lemah di yang ada di suami. Jadi kita tuh berkebalikan gitu. Nah, di situ saya mulai menggali, oh ini rupanya akar masalahnya gitu. Kenapa kita sering berbeda untuk hal-hal mungkin dianggap kecil yang menurut suami ya nggak apa-apa itu kan nggak berpengaruh besar gitu. Tapi saya sangat mempermasalahkan hal itu. Nah, di situ mulai kita, oke, kita selesaikan dulu nih berdua. Kita mulai dari hasil asesmen talent mapping-nya dulu, kita bahas berdua, terus kita samakan juga kenapa sih saya tuh nggak suka kalau ayah tanya gini gini gini. Kok itu belum sih Bun? Ini kok belum Bun? Ini kenapa nggak ada gitu? Oh ternyata pas dilihat bakat analytical suamiku itu merah, itu kuat, dorongannya ada di nomor satu. Saya itu ada di 30-an. Kalau di talent mapping itu kan ada 34 tema bakat ya. Nah, itu dorongannya sangat lemah. Jadi sangat berkebalikan. Nah, saya tidak suka. Kenapa? Kok saya seperti diinterogasi ya gitu. Ternyata kalau kalau apa? Kita kan secara alamiah memang dorongannya karakteristik unik yang memang setiap pribadi kita itu dorongannya itu pada hal-hal tertentu di situ akan muncul gitu. Dan ada juga mungkin yang dorongannya lemah kayak saya di analitikal lemah, jadi saya tidak terlalu memperhatikan yang harus ada data, harus ada fakta. Beda dengan suami gitu. Nah, di situ kita mulai menyamakan dulu nih. Oke, berarti saya harus paham di situ suami bukan menginterogasi, tapi itu adalah kebutuhan atas dorongan bakat kuatnya, yaitu bakat analitikal. Di situ saya bilang, oke, saya tidak nyamannya di sini. Jadi tolong kalau memang bakat analitikal itu mau keluar, itu muncul dorongannya sangat kuat, berarti tolong pertanyaannya diturunin gitu. Nah, itu mulai dari hal-hal itu dulu, Mbak. Jadi kita samain dulu. Ada juga yang di talent mapping kita sebut ada bakat maximizer. Itu mungkin bahasa singkatnya si perfeksionis gitu ya. Nah, saya tuh kuat bakat maximizernya. Suami saya itu abu-abu sepertinya, cenderung ke lemah. Nah, untuk urusan misalnya pakaian anak atau misalnya beres-beres di rumah gitu ya. Nah, itu lebih sering cekcok juga. Karena ya ampun ini tuh kok nggak pantas gitu simpan di sini. Menurut suami saya ya nggak apa-apa, itu kan nggak ganggu gitu. Nah, di situ mulai juga menyamakan. Saya tuh nggak suka loh ya di sini sini sini. Jadi minta tolong apa namanya? Kalau misalnya untuk area ini rapihnya harus standarnya segini gitu. Nah, itu mulai kita samakan dulu gitu ya. Sama-sama paham karena kebutuhan bakatnya di situ, baru di tahap satu, nah, di situ baru kita mulai fokus ke setelah kita suami istri sudah sama, sudah mengenali juga apa namanya komunikasinya gitu ya. Nah, di situ baru kita mulai membesarkan GPH ini, mulai dari proyek-proyek yang kebutuhan di rumah dulu nih, kayak misalnya forum ngobrol itu yang kita kasih nama Ngaronda, Ngariung, ngobrol bercanda, itu kita buat setiap habis sholat Isya atau sebelum tidur. Jadi kita bikin ada kocokan gitu Mbak. Tema malam ini mau ngobrol apa nih gitu. Nah, di situ kita mulai, saya mulai merasa, oh semakin menurun gitu. Eh, Konflik di antara kami gitu. Dan setelah mulai menurun itu baru merasakan, oh iya kita mau bikin apa nih, baru ke karya-karya berikutnya. Kayak tahun ini Alhamdulillah ada program Ramadan Ceria bersama GPH.
keliling ke sekolah-sekolah gitu ya. Terus alhamdulillah tahun kemarin juga GPH bikin board game ular tangga. Nah, itu kami rasakan ternyata setelah pemahaman kami berdua sudah selaras gitu, sudah sama. Itu yang melatar belakangi GPH, Mbak. Ini hal yang menarik nih, Mbak Deka. Halo, tes tes. Aku aman nggak? Oke. Jadi, Masuk, masuk, eh Mbak. oke. Masuk, masuk. Jadi tadi aku coba sedikit simpulkan ya, Mbak Deka. Jadi kan tadi hal yang menarik ketika Mbak Deka bilang, oke, berarti karakter Mbak Deka sama suami, di mana mungkin eh, tipe background latar belakang juga sangat pengaruh bagi di mana kita dibesarkan, daerahnya atau pola asuh itu kan juga sangat pengaruh bagaimana ini insan manusia ini berkarakter gitu ya. Nah, jadi tadi yang satunya keras, yang satunya lembut, mungkin yang satunya tipe pemikir, yang satunya tipe tipe yang let it flow aja gitu. Nah, makanya harus disamakan untuk frame of reference ya, betul ya. Nah, lalu dari situ akhirnya baru paham bahwa ketika frame of reference-nya harus disamakan, makanya tadi Mbak Mbak Deka muncullah family project. Mungkin kan family project juga nggak langsung apa ya jalannya secara sesuai harapan. Mungkin ada kerikil-kerikilnya di situ gitu ya. Lalu baru dari tadi di tahun 2019 Mbak Deka kayaknya harus ada yang menyatu nih di antara kita berdua supaya komunikasi lebih lancar, proyek yang dijalankan pun juga lebih baik gitu. Mbak, Tes tes. Oke. Nah, ya, lalu tadi tadi sempat nge-freeze di aku, Mbak. oh gitu. Oke 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 baik. Nah, Sekarang udah lancar. sudah lancar alhamdulillah. Nah, kemudian tadi hal yang menarik tadi kan ketika Mbak Dika bilang bahwa oh ada tools nih yang membantu untuk bisa eh, suami istri ini tuh harus saling kenal. Nggak cuma saling menuntut tapi harus saling kenal gitu ya. Karena kan tadi ternyata dengan adanya talent mapping, di mana di situ menghasilkan berapa Mbak bakatnya? 45 ya? 34. Oh 34, oke. Ada 34 bakat, di mana mungkin istri bakat terkuatnya apa, suami bakat terkuatnya apa, dan yang saya pahami tadi dari cerita Mbak Dika adalah biasanya bakat terlemah istri itu ada di suami. Dan begitu juga sebaliknya, Mm-mm. bakat terkuat istri itu terlemah juga itu terlemah di suami gitu ya. Nah, kadang-kadang ketika kita tidak memahami apa latar belakang dan karakter dari masing-masing pasangan yang akhirnya komunikasi nggak lancar, saling menuntut, saling inginnya begini, harapannya begini. Mm-mm. Karena tadi yang menarik juga dari Mbak Deka adalah ketika tadi Mbak Deka tahu bahwa oh suami itu analitiknya kenceng banget gitu ya karena apa-apa tuh harus ada data sedangkan mungkin kita kalau kalau dulu kan anak IPA ya anak IPA yang harus ada data sedangkan anak IPS kayak hey kayaknya aku nggak apa sebegitu butuhnya nilai matematika gitu ya jadi akhirnya nah itu hal yang menarik Mbak Eka Iya. Mbak Deka gitu bagaimana akhirnya ketika suami eh, mentolerir dan menurunkan egonya, menurunkan bakat analitiknya gitu ya. Sementara istri nggak merasa terpojokkan. Nah, itu bagaimana komunikasinya sehingga bisa Mm. baik dan lancar sehingga kayak oke di momen ini si suami harus bisa ngerem nih bagian ininya atau si istri boleh nggak ada kata-kata kunci mungkin biar penyampaiannya lebih lembut. Nah, itu tips gimana dari Mbak Dika? Iya. Tadi kan udah ini ya, kenapa sih kita harus mengenal diri gitu. Nah, kan Mm-mm. setiap karakteristik bawaan manusia itu ada dorongan yang kuat dan ada dorongan yang lemah atau terbatas pada aktivitas-aktivitas lain gitu ya, Mbak. Nah, kalau bakat kuat itu memang karena dorongannya sangat kuat, jadi pada aktivitas sehari-hari pun pasti akan spontan keluar. Nah, dan butuh dipenuhi kebutuhan bakat kuatnya itu. Nah, berawal dari situ saya langsung, oke, saya ini kan analytical, deliberatif itu lemah. Jadi deliberatif itu lebih ke hati-hati, teliti gitu ya. Analytical itu menganalisa gitu. Nah, saya lemah, ternyata suami kuat. Akhirnya di titik situ, oke, untuk pemenuhan bakat kuat suami, untuk urusan keuangan keluarga itu sepenuhnya dipegang sama suami. Jadi untuk membuat budget,
membuat pos-pos pengeluaran itu suami yang buat. Nah, itu kan kebutuhan kebutuhan bakatnya dipenuhi gitu ya. Dan ternyata kalau misalnya bakat kuatnya itu diasah terus-terus dengan aktivitas yang sesuai, ya dia nggak akan apa ya namanya, mencari aktivitas lain kayak yang sebelumnya menginterogasi aku. Aku apa merasanya diinterogasi gitu ya. Dulu sebelumnya keuangan yang pegang saya. Terus setelah itu, oke ya, kayaknya ini aktivitasnya cocok. Emang ini aktivitasnya cocok untuk orang-orang yang berbakat analytical dan deliberatif. Jadi apa keluarga kami memutuskan untuk keuangan bukan istri yang pegang tapi suami karena memang kalau saya itu ditanya ini kok pengeluaran ini nggak ada bun kenapa uangnya gini saya tersinggung karena lah kok malah ngungkit-ngungkit ini sih gitu tapi memang dorongan bakat saya tidak tidak ada untuk mencatat untuk menganalisa pengeluaran itu kan bakat lemah saya gitu. Jadi setelah itu diserahkan pada ahlinya gitu ya, itu suami yang mengerjakan dan suami dengan senang hati mengerjakan, itu mulai minim drama yang saya juga jadi tidak merasa diinterogasi dan apa keuangan keluarga juga sudah diserahkan pada orang yang tepat gitu ya. Kalau awal mulanya sih di situ Mbak. Jadi memang cari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan kebutuhan bakatnya. Nah, sementara saya untuk orangnya yang senang apa ngomong gitu ya. Terus senangnya banyak ide dan maximizer tadi, pengennya perfeksionis gitu. Nah, kami juga punya usaha di rumah gitu. Nah, itu yang pegang untuk quality controllernya itu saya. Jadi ini nggak boleh dijual karena ini nggak sesuai standarnya gitu. Nah, kalau misalnya diserahkan ke suami, itu yang pernah dulu di apa di WA gitu, karena ini temen juga yang beli gitu ya. Teh kok ini ya tumben beda rasanya gitu. Kan aku mah udah biasa beli gitu kata teman saya kan. Terus aduh ya itu kalau nggak salah pada saat itu saya lagi sakit atau apa gitu ya. Jadi dipegang sepenuhnya sama suami. Nah, setelah melakukan aktivitas yang tepat sesuai dengan bakatnya, di situ mulai kita minim drama dan karena bakat-bakatnya sudah dipenuhi, jadi sudah tidak ada lagi yang misalnya suami nggak terima karena saya mungkin terlalu perfeksionis gitu. Atau saya juga tidak terima karena merasa terlalu diinterogasi gitu. Karena kan udah nggak mungkin diinterogasi lagi karena yang ngerjain kan suami gitu. Dan untuk yang usaha pun yang ngerjain sekarang sepenuhnya saya. Jadi nggak ada ngerasa kenapa sih ya kok ini barang jelek malah dijual gitu. Nggak ada lagi gitu karena sepenuhnya quality controller di saya. Nah, mulai berawal dari situ sudah paham oh aktivitasnya di sini karena bakat kuatnya di sini mulai minim drama, jadi mulai memetakan untuk ini berarti bagian suami, untuk ini bagian istri, termasuk membuat ide-ide board game ya. Anak saya juga saya lihat editionnya mungkin cukup tinggi gitu ya, cukup kuat gitu. Karena Bun bisa nggak Bun bikin ini? Idenya banyak, apalagi anak kecil gitu ya. Banyak ide dan kadang orang tua, aduh kok idenya aneh ya gitu. Tapi eh, apa sebenarnya saya pernah dengar dari Pak Dodik, kita tidak boleh mematahkan ide anak karena dari anak yang dulu pernah bilang bisa nggak ya apa namanya kamera itu terbang. Ternyata 10-20 tahun kemudian beneran ada drone, kamera bisa terbang gitu kan. Nah, jadi saya ingat banget pesan Pak Dodik yang itu, makanya setiap ide dari anak, oke kita fasilitasi gitu. Nah, di situ bikin board game ular tangga pun sebenarnya Bun bisa nggak ini gini gini gini. Aduh bisa nggak ya dalam hati aja gitu. Aduh bisa nggak ya? Kok kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi oke, gimana Mas? Ada ide lain nggak gitu? Iya, harusnya bikinnya gini Bun gitu. Kayak dulu Zafran usia 4 atau 5 tahun gitu ya. Ular tangga itu mungkin pakai dadu gitu ya Mbak. Kalau dia nggak mau, maunya pakai ini apa namanya stick es krim, dia puter-puter. Terus kataku si es krim puter-puter gimana dia mungkin dulu pas di sekolah TK-nya tuh pernah ngelihat ini yang baling-baling gitu kan bikin karya gitu ya baling-baling terus bisa nggak bun ini jangan pakai dadu dilempar pakai ini aja gitu terus karena dulu masih apa
kita bikinnya dari bahan-bahan sederhana gitu ya. Dan saya lihat suami itu, eh, saya dan anak saya idenya banyak, tapi minim eksekusi. Nah, kalau suami saya senangnya kasih tahu apa yang harus dibuat, saya kerjain gitu. Tapi kalau harus mikirin idenya gimana, itunya gimana, nggak bisa. Nah, di situ baru kita mulai, nih ya, Zafran maunya begini, ini gini, kira-kira pakai bahan apa ya? Terus, oh iya, pakai stick es krim aja, ini gini gitu. Oh ya udah, kalau dadu kan 1, 2, 3, 4, ya udah ini juga stick es krim dibikin angka aja gitu. Jadi kayak pengganti dadu gitu. Nah, itu mulai setelah paham porsinya masing-masing yang sesuai kebutuhan bakatnya gitu ya. Jadi mulai paham juga untuk memetakan aktivitas-aktivitasnya, termasuk yang tadi saya dan anak saya banyak ide tapi minim eksekusi. Kalau suami saya senangnya, awalnya saya sempat gini, kenapa sih ya maunya disuruh aja, kok nggak ada inisiatif sih gitu. Nah, ternyata memang dorongan bakatnya nggak di situ. Jadi justru eh, suami saya nggak tersinggung saya suruh-suruh, dan saya pun juga nggak ada lagi drama-drama kenapa sih nggak ada inisiatif gitu. Karena memang pas baca hasil asesmen talent mappingnya gitu ya, suami saya itu lebih ke peta bakatnya itu lebih ke worker gitu. Jadi memang pekerja gitu. Kalau misalnya untuk ide-ide gitu itu lebih ke netral sih kalau lihat hasilnya ya. Jadi saya udah nggak ada lagi, kalau misalnya ada ide, ya Zafarnya deh di Shopee apa gimana gitu. Nah, itu udah mulai pembagian tugas. Gitu sih, Mbak. Ini menarik banget nih Mbak Dika. Oh ya, teman-teman, ini sebelum aku ini ya lanjut lagi. Kalau misalnya dari teman-teman peserta ada yang mau nanya, raise hand atau terus kolom chat, monggo ya, silakan biar diskusinya lebih hidup gitu ya. Mungkin banyak banget percikan-percikan cinta di dalam rumah tangga gitu ya. Boleh dikonsultasikan ke sini berdasarkan pengalaman dari Mbak Dika. Oke, terima kasih. Nah, tadi Mbak Dika, aku ingat banget tadi yang Mbak Dika bilang, yang satu inisiatif. Inisiatif tuh ngaruhnya ke ideation nggak sih? Apa beda sebenarnya? Tadi karena emang kayaknya mungkin hal yang terjadi di dalam rumah tangga adalah istri yang banyak ide. Tapi aku nggak tahu apakah ini pengaruh dari gender atau enggak, karena mungkin ada juga yang eh, apakah misalnya bakat tertentu itu paling banyak ada di perempuan atau sebenarnya laki-laki juga ada gitu. Karena tadi mungkin konflik yang sering adalah tadi ya inisiatif dan worker. Aku baru tahu di sini bahwa kadang-kadang kan mungkin istri yang kadang-kadang mungkin agak apik, apa-apa tuh Hmm. teratur gitu ya. Tapi suami yang tipenya ya yang penting udah mandi, yang penting udah handuk itu nggak ada di kamar mandi gitu ya. Akhirnya naruhnya di mana aja itu ternyata ada hubungannya sama bakat ideation, worker dan inisiatif itu ya. Karena oh ternyata memang eh, laki-laki memang tipe pekerja yang apa-apa eh, langsung action gitu ya. Sedang sementara istri yang mungkin memang lebih banyak di rumah, jadi tahu tata tata ruangan, tata kerapihan. Nah, itu ternyata penting untuk saling mengenali supaya tidak terjadi konflik gitu ya, Mbak Dika ya. Mm-mm. Iya. Nah, Kalau untuk mm, dorongan bakat itu nggak mesti sih, Mbak. Nggak mesti yang tadi Mbak Ima bilang, si istri karena full di rumah jadinya banyak ide. Nggak mesti begitu. Jadi ada juga yang berkebalikan. Justru suaminya banyak ide, istrinya yang eksekutornya gitu. Ini karena dorongan atau sifat unik yang udah di Allah kasih itu pasti setiap orang beda-beda gitu ya. Jadi case di keluarga saya itu belum tentu sama untuk keluarga teman-teman. Jadi nggak mesti juga yang si istri karena di rumah jadinya banyak ide, terus senang beres-beres, senang rapi-rapi, belum tentu juga. Malah ada yang memang laki-laki dorongan apa disiplinnya kuat, misalnya maksimizernya kuat. Jadi justru yang lebih rapi itu malah suaminya gitu dibanding istrinya. Itu ada juga. Jadi memang karena sangat unik gitu ya, udah dikasih sama Allah itu beda-beda tiap orang-orang. Jadi case-nya pun belum tentu sama dengan keluarga saya sendiri gitu, Mbak. Jadi kalau case-nya di keluarga saya memang yang rapi, yang disiplin itu suami saya. Kalau saya berantakan. Saya bakat disiplinnya nomor mana ya? Nomor 25. Suami saya disiplinnya nomor 7.
dari 1 sampai 34 gitu ya. Sampai saya ada di atas-atas kan nomor 7, saya nomor 25. Terus yang teliti, yang hati-hati itu sampai saya teledor gitu. Jadi memang eh, untuk urusan misalnya, oh istri karena sering di rumah gitu ya, itu kalau untuk dorongan bakat alamiahnya itu tidak bisa disamakan gitu Mbak. Pasti itu ya udah karakteristik unik yang udah Allah kasih gitu. Oke, oke, oke. Jadi tadi, oh ya, paham. Berarti sebenarnya tidak harus sesuai dengan gender ya. Oh ya, Mbak Deka, Mm-mm. tadi tuh sebenarnya eh, kami sudah apa mengumpulkan beberapa pertanyaan gitu ya. Eh, Nanti bisa ditanyakan eh, ke Mbak Deka langsung di sini atau mungkin teman-teman yang mau ngobrol langsung sama Mbak Deka boleh. Cuman yang mungkin yang saya ambil eh apa namanya Mbak Deka ini nggak sih kayak mempraktekkan ada tuh kan mungkin di istilah di luar sana komunikasi produktif, komunikasi efektif gitu. Itu sangat membantu nggak untuk biar pemahaman kita sebagai suami istri ini bisa sepaham gitu. Menurut Mbak Dika gimana? Ya, itu emang saya kan tadi yang melatar belakangi tadi ya Family Project, Hades Family itu kan yang materi Bunda Sayang komunikasi produktif itu ya Mbak. Jadi memang eh, apa mulai dari belajar di kelas Bunda Sayang ada materi komunikasi produktif, terus kami kami juga saya sih terutama merasa kok masih sering konflik gitu ya. Terus ada yang tadi aku bilang aku senangnya belajar gitu, ada iklan training talent mapping aku ikutan gitu, ternyata dari hasil ikut training itu dan asesmen saya dan suami ketemulah gitu ya, apa namanya dorongannya yang kita memang benar-benar beda. Dulu Mbak, bakat empati saya sebenarnya juga abu-abu ya, di nomor 20-an, suami di nomor 30-an. Nah, empati itu kan kita pahamnya peka gitu ya Mbak. Kalau misalnya atau istri deh, saya suka ngerasa ya Allah lihat postingan orang lain dapat surprise dari suaminya gitu ya. Yang kayaknya peka banget gitu buat istrinya, kok suami saya enggak ya gitu. Nah, itu kan di awal-awal pernikahan sempat sempat jadi konflik yang merasa tadi nggak ada inisiatif bikin surprise lah gitu ya. Nggak ada inisiatif buat ngasih hadiah lah gitu. Akhirnya di situ saya yang tadi belajar komunikasi produktif dan komunikasi asertif. Jadi eh, saya apa namanya mungkin orang lain dulu saya pernah teman saya kok kamu begitu sih sama suami gitu. Jadi tapi komunikasi kami memang sudah seperti itu gitu. Di saya mah itu kalau bilang begitu dianggap nggak sopan gitu. Pernah ketemu sama teman gitu yang dulu kita sama-sama jenguk jenguk teman yang lagi sakit gitu dan kebetulan suami saya yang nyetirnya, teman saya ikut bareng di mobil dan kita komunikasi yang ya nggak gitu ya harusnya begini begini begini. Nah, teman saya menganggap itu tuh nggak boleh, itu nggak sopan gitu, kok sama suami begitu, tapi kita sudah sepakat gitu ya. Apa yang kita tidak suka kita sampaikan apalagi pas lihat hasil talent mappingnya gitu. 2023 atau 2024 gitu ya. Pokoknya setelah saya ikut asesmen talent mapping, saya sempat bilang gini ya, nanti ulang tahun kasih surprise ke, nanti hadiahin ini ya, ini gitu. Mungkin orang-orang ngerasa di kok minta gitu. Tapi karena biar ekspektasi saya terlalu tinggi tapi ternyata enggak dipenuhi sama suami, ya saya sampaikan aja. Itu ternyata setelah paham ya memang bakat empatinya itu hitam gitu kayaknya kalau misalnya nggak diminta tuh ngerasa ya kayaknya nggak dibutuhin atau misalnya ya bingung mau ngasih apa gitu. Nah, itu akhirnya saya ya nanti anniversary jalanlah kita ke sini gitu atau aku kasih kejutan kayak gitu itu aku sampaikan Mbak. Jadi kalau misalnya kalau dulu mungkin masih sering ya Allah ya tahu nggak ini tanggal berapa gitu ya. Kalau sekarang udah enggak. Jadi kayak kemarin atau misalnya kita ini bikin kocokan gitu kan.
ayo nanti anniversary nih mau kemana Zaf gitu ke anak saya yang pertama. Camping aja Bun, ya udah ayo camping gitu. Nanti siapa yang mau jadi apa? Kita biasanya bikin acara kecil-kecilan gitu ya. Siapa nanti yang penanggung jawab yang cari tempat, siapa yang penanggung jawab nanti di sana mau ngapain gitu. Itu eh, diobrolin di dalam rumah. Jadi tadi akhirnya sebenarnya itu juga membantu ya Mbak Deka untuk bisa mengkomunikasikan. Tadi ingat sih, no baper-baper itu Mm-mm. apa? Wow, itu sentilan juga gitu kan. Oke. Nah, ini udah ada pertanyaan dari di kolom chat ada Mbak Aya. Mungkin Mbak Ayanya lagi nggak bisa hadir di sini gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita sudah memahami pola diri dan pasangan yang berbeda, bagaimana cara menyesuaikannya tanpa merasa mengorbankan diri sendiri? Silakan. Mm. Ya, ini yang tadi aku udah jelasin yang aktivitas-aktivitas sesuai dengan dorongan bakatnya ya, Mbak. Jadi nggak ada yang dikorbankan. Kayak saya karena untuk hitung-hitungan, bikin laporan keuangan, saya tidak bahagia di situ karena bakat disiplin, bakat deliberatif saya lemah gitu ya. Saya dengan sukarela memberikan tugas itu ke suami gitu. Jadi nggak ada tuh ngerasa dikorbankan, ih masa uang dipegang suami? Enggak, saya malah, malah ya nggak apa-apa, aku senang di situ gitu. Nah kalau terus apa namanya urusan tadi ya, yang maximizer, terus communication saya juga kuat. Nah itu untuk urusan usaha di rumah, saya yang pegang full. Jadi suami cukup kalau misalnya kan suami mah masih kerja gitu ya. Kalau misalnya libur mau bantu-bantu ya itu apa namanya sesuai instruksi aja gitu. Ya udah yang mana Bun? Ini udah saya tulis gitu ya. Oke, udah. Jadi nggak ada yang merasa dikorbankan. Jadi memang cari dulu aktivitas apa di dalam rumah yang memang sesuai dengan dorongan bakatnya. Kalau memang sudah ketemu, tidak ada ngerasa kita merasa mengorbankan karena memang ya sekarang gini deh kita nggak suka hitung-hitungan. Terus kita tugas hitung-hitungan itu nggak dikasihin ke kita. Gimana perasaan kita? Pasti seneng kan? Nggak ngerasa merasa dikorbankan gitu. Begitupun misalnya suami saya nggak suka kalau misalnya harus ngecek-ngecek gitu ya, harus apa bikin konten yang harus ngomong gitu. Nah itu diserahkan ke saya. Ya suami nggak ngerasa, aduh itu kan harusnya saya nih yang tampil gimana gitu, nggak ngerasa begitu juga karena memang dorongan bakatnya tidak di situ. Jadi tidak ada yang merasa mengorbankan atau dikorbankan karena memang cari aktivitas dulu yang sesuai dengan dorongan bakatnya gitu Mbak. Jadi harus kenal lebih dalam, nggak cuma tahu, oh iya, dia keluarganya begini, dia karakter yang kita kenal begini, tapi harus lebih dalam daripada itu. Jadi kan tadi eh, apa ya? eh, Ketika kita tahu bakatnya adalah, jadi kita tahu apa dorongan terkuat dia dalam membentuk ya suami seutuhnya gitu ya, istri juga istri seutuhnya gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih dari Mbak Ida. Eh, Kayaknya Mbak Ida hadir di sini. Ibu Ida Ini mau mau menyampaikan langsung pertanyaannya, Mbak Ida. Open ini mic Bu, mungkin. oh, Ibu, iya, kirain Bu Ida aja bukan ya? kayaknya. Dibacakan. Oh ini Mbak Ida Nahyu, enggak kan? Oh, Masya Allah. Iya. Oh, Masya Allah. Oke, oke. Ini praktisi juga nih Mbak Ida nih. Bu Ida sungkem senior aku Mbak. Bu Ida mana dulu ini? Ini Bu Ida Nayu bukan? Bukan. Oh, bukan. Masya Allah, beda. Ya udah, salam Maaf, kenal maaf ya, Mbak. Mbak Ida ya. Salam kenal Mbak Ida. Ya, sama-sama. Sepertinya sama 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 Mbak Deka deh. Suami saya ya emang jawabannya agak ketemu gitu tadi. Yang dari bahas Masya Allah. emang nggak punya ide, jadi harus kita yang ngasih seperti itu ya. Mm-mm. Oh iya, Kita bagi oh sudah itu sih. terjawabkan atau mau ditanya lagi yang lebih dalam, Mbak Ida? Boleh dah di lain itu lagi dijawab lagi biar lebih dalam. Oh, atau Mbak Ida ada pertanyaan lanjutan nggak?
Enggak, itu aja dulu, Oh, satu itu dulu. aja. Oke, oke, baik. Oke, aku bacain ya. Jadi, Ya. bagaimana cara menyampaikan kebutuhan bersama tanpa harus meminta setelah kode dan isyarat tidak membuahkan hasil? Wah, ini nih, istri ini biasanya gini, bikin kode-kode gitu, berharap suami ngerjain sendiri gitu ya. Oh, ternyata Itu kodenya juga nggak mempan. juga ya. Gimana nih, Mbak Deka nih? Ya, saya sempat berada di fase itu, Mbak. Saya merasa oke nggak boleh kode-kode karena memang suami itu bukan cenayang yang harus mengerti kita gitu. Semuanya sudah disampaikan, sudah apa coba memahami. Oke, memang suami nggak suka di situ, saya nggak kasih yang di situ gitu ya. Nah, tapi kok belum juga ya. Sempat di fase itu, akhirnya ngobrol lagi. Kenapa sih ya gitu? Kok udah apa namanya, udah nggak dikasih kode, udah terang benderang, aku tuh pengennya gini loh, kok masih aja gitu. Ternyata dulu tuh sempet suami jawab, tolong kasih informasi, kasih instruksi, atau kasih kerjaan, atau kasih apapun itu, jangan setelah pulang kerja. Itu jawaban suami. Nyampe rumah tuh pengennya udah kita ketawa-ketawa aja. Nanti dulu ya. Terus akhirnya saya bikin papan, Mbak, papan tulis. Ada namanya Fieldboard. Jadi kita ini juga project pas saya ikut e-home team, ikut program inovasi di Ibu Profesional ada namanya e-home team. Nah, itu kita sudah bikin family project kan. Nah, saya tuh bikin namanya Fieldboard yang di situ tuh ada nama bunda, ayah, terus daftaran Zayan di teman anak gitu ya. Terus di sini eh apa namanya I feel itu hari ini. Pokoknya hari bagaimana perasaan hari ini gitu. Terus kamu butuh apa gitu. Nah, itu ditulis di papan, ditempel di pintu. Jadi semua orang bisa baca. Hmm. Semua orang bisa baca dan apa namanya kayak misalnya kalau saya kan ini aduh udah pusing anak GTM gitu. Itu kan masalah mama gitu ya. Anak GTM aja udah bikin aduh gitu. Nah, di situ saya tulis apa namanya saya butuhnya satu pengen beliin ini, dua nggak mau masak dulu ya gitu. Nah itu apa namanya si suami saya dengan baca dan dilihat hanya walaupun nggak langsung dibaca gitu ya pulang kerja saya mandi dulu apa dulu tapi pas masuk kamar lihat bacaan itu udah tuh misalnya aduh pengen jus mangga gitu udah nanti sampai saya udah beres semuanya udah leyeh dulu sebentar baru keluar beliin jus mangga. Nah, itu yang sudah alhamdulillah berhasil dilakukan di keluarga saya. Jadi apa namanya? Kok udah nggak kode-kode, udah nggak itu gitu. Ternyata ditanya dulu ke suami, kenapa sih kok masih nggak dikerjain? Kenapa sih kok masih begitu aja gitu. Ternyata jawaban tadi kan yang jangan dong ngasih taunya pas baru buka pintu udah ya tadi tuh Zafran gini-gini nih, jangan. Oke, oh berarti di situ pesannya tidak sampai gitu. Jadi oh, oke. Nah, ternyata ditulis malah lebih sampai. Tapi bukan tulis WA ya, Mbak. WA tuh kadang suka dibaca tapi kayak ke scroll doang gitu. Ini bener-bener aku bikin di papan tulis kecil, ditempel gitu. Itu yang bisa dihapus. Hari ini perasaan saya gimana? Apa perasaanku hari ini gitu. Terus aku butuh aku butuh titik-titik nanti di bawahnya gitu, Oke, Mbak. oke. Terima kasih Mbak Deka. Gimana Mbak Ida? Sudah terjawabkan? Sudah puas? Jadi nggak mendikte ya, seperti itu ya. Saya merasa tadinya kok didikte mulu gitu suami. Sa Iya. saya pernah punya pengalaman nih, boleh cerita satu? Boleh, boleh. Silakan, silakan. Nah, jadi saya tuh lagi sibuk ya, terus saya minta tolong, "Pak, tolong tuangin ini dong," terus, kalau sudah dituangkan ditutup ya. Nah, saya pergilah, tidak di situ. Ketika saya lihat, loh kok suami pergi juga, kemana itu dia? Balik dia bawa tempat itu. "Pak, buat apa ini?" "Karena di rumah tidak ada tempat ini yang ada tutupnya." Dia belanja dulu, ya Allah. Belanja dulu yang ada tutupnya katanya. Saya pikir maksudnya ditutup pakai apa aja, yang penting tidak terbuka gitu. Nggak usah beli juga kali. Itu gimana tuh Nah, maksudnya so itu tipe-tipe analitika terus logis itu begitu Mbak. Kalau menurut kita oh, ah ngapain beli gitu ya.
Tapi kalau untuk tipe-tipe yang analytical, terus berpikir logis, itu tuh di rumah nggak ada ya harus beli gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya, biar kita kan bukan itu maksud aku tuh berusaha menulis secara detail. Jadi misalnya gini, karena memang tipe analytical itu butuh data, butuh fakta gitu ya. Jadi ya Zafran nanti di sekolah ada ini. Tolong beliin ini. Dituliskan gini. Yang dibeli ini. Jadi checklist doang gitu. Yang lainnya tinggal cari yang ada di rumah gitu. Itu apa namanya kayak kemarin alhamdulillah suami saya ngizinin leader camp kemarin bayar Februari. Nah, jadi tugas di rumah didelegasikan ke suami. Nah, itu cara yang ampuhnya begitu. Jadi Hmm. detail yang tutupnya ada di rak piring di paling bawah sebelah kanan. Gitu. Nggak capek, nggak capek sedetil itu. Kalau saya lebih memilih capek menulis dibandingkan dengan capek hati saya karena tidak sesuai, Mbak. Iya, nggak sesuai ya. Iya Kalau sih. saya ya nggak apa-apa dia nulis panjang daripada kok gini sih gitu. Jadi saya ya nggak apa-apa apa namanya tulis aja sedetail mungkin yang apa namanya suami paham di situ. Nah, kembali lagi ke kebutuhan suami masing-masing ya. Kebutuhannya seperti apa gitu. Kalau kebutuhan suami saya seperti itu. Jadi ya ya udahlah, saya juga butuh semuanya apa namanya sesuai dengan harapan saya. Jadi ya udah, saya penuhin apa namanya harapan sayanya itu dengan secara detail untuk bisa dilakukan sama suami gitu, Mbak. Oke, terima Oke. kasih. Saya pikir cuma suami saya doang. Oke, terima kasih Mbak Ida Ya, untuk ini pertanyaannya. sudah Oke, selesai. ini Sudah selesai. apa namanya? Tadi saya lupa mau ngomong apa. Ya udahlah, kita lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Ini ada dari Mbak Rizka. Di sini Mbak Rizka bilang bagaimana mengkomunikasikan masalah lewat bahasa cinta yang berbeda antara diri dan pasangan. Silakan. Oh iya, ini juga yang jadi obrolan saya dan suami yang saya tuh sukanya ini ya, ayah tuh sukanya apa gitu. Kayak misalnya kalau apa namanya suami tuh nggak terlalu suka dikasih hadiah. Kalau aku malah suka gitu, kasih kejutan, kasih hadiah gitu. Nah, apa namanya itu juga dikomunikasikan. Jadi memang apa namanya aku tuh kalau misalnya ditanya gitu ya, gimana Bu hari ini aku senang jadi kayak word affirmation itu kayaknya bahasa cinta saya gitu ya sama hadiah gitu. Nah kalau suami justru saya tanya-tanya begitu apaan sih gitu. Justru suami itu yang eh senangnya tuh yang act of service itu. Kayak misalnya Bu ini di mana? Udah kok udah siap semua. Nah itu udah apa namanya udah dipenuhi gitu tangki cintanya. Nah kalau misalnya belum paham ditanya aja gitu, diobrolin dulu. Dulu juga awal-awalnya kenapa ya saya ulang tahun kok nggak dikasih hadiah atau kok ini nggak dikasih hadiah. Ternyata suami menganggap karena suami nggak suka dikasih hadiah gitu ya. Ya ngapain? Apalagi misalnya salah ngasih hadiahnya gitu. Malah nanti nggak bermanfaat, malah nanti mubazir. Nah, jadi memang dikomunikasikan yang apa namanya enggak ya, aku tuh sukanya ditanya, aku tuh sukanya disapa gitu, oh dipuji gitu. Saya gimana Bun, Zayan hari ini makannya. Kalau misalnya seharian gak ditanya tuh aku sebel gitu. Nah itu tuh di apa namanya disampaikan. Jadinya setelah itu sih, ayah kok hari ini belum nanya. Kalau misalnya seharian itu lagi sibuk di tempat kerjaan gitu ya, nggak sempet WA, nggak sempet nanya. Pas pulang kerja tuh, misalnya udah beres semua, kok hari ini aku nggak ditanya sih? Oh iya, gimana gimana anak-anak gitu. Jadi memang kuncinya komunikasi sih. Kalau misalnya apa yang kita butuhkan disampaikan dan apa yang dibutuhkan suami juga disampaikan gitu. Oke, oke. Jadi ini perihal bahasa cinta penting banget juga ya dikomunikasikan karena kadang mungkin istri kayak ngerasa, aduh aku tuh udah capek ngingetin terus gitu ya. Tapi ya nggak connect ke suami karena
dia bukan bakat yang itu gitu kan, karena bukan tadi ada apa yang ideation, terus apa tadi ya, Jadi eh Kak, nah sementara ya udah kalau yang jadinya fokusnya laki-laki ya fokusnya satu itu ya langsung kerjain, nggak ada tuh istilah kayak menurut kamu gimana rumah hari ini udah rapi apa belum, mereka nggak akan kepikiran itu ya Mbak Deka ya gitu kan. Ini wah sudah jam 1.56. Ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman? Apa sudah dicukupkan? Boleh Mbak, saya mau dong bertanya. Boleh, boleh. Silakan, Mbak Er. Iya. Eh, Pertanyaan terakhir kali ya. Ini Mbak, saya tuh kadang suka, apa ya, kalau bertanya ke suami ini, misalkan kalau misalkan kita punya keluhan gitu, gimana caranya nih biar enggak jadi, gimana cara menyampaikannya gitu, agar justru malahan dia tuh kayak enggak, kan semua orang nggak mau disalahin tuh ya gitu. Nah, itu sebenarnya kita yang salah dari segi bahasanya atau memang moodnya gitu ya, gimana itu cara menyampaikannya gitu. Ketika kita menyampaikan keluhan nih misalkan, tapi kok malah ditangkapnya ya malah salah gitu. Gimana tuh Mbak? mhm. Ya, kalau misalnya dilihat dari bakatnya dulu ya Mbak. Kayak misalnya nih, saya kan communication-nya kuat, suami saya communication-nya itu ada di abu-abu gitu ya. Hampir ke 20-an lebih. Kalau saya di communication itu ada di nomor 2. Nah, orang dengan bakat communication itu kan seneng ngomong, apa aja diceritain, termasuk mungkin perasaannya itu seharian lagi kesel, lagi gondok, jadi orang nganggapnya kok ngeluh mulu gitu. Tapi kan itu memang dorongannya untuk apa-apa diceritain, apa-apa disampaikan gitu ya. Nah, untuk yang misalnya suaminya komunikasinya agak lemah, justru apa ya namanya, dia mau sih nerima, tapi nunggu timing yang pas gitu. Kayak tadi kalau misalnya suami saya kan lagi pulang kerja atau misalnya belum apa namanya belum sempat leyeh-leyeh dulu gitu, itu jangan dulu disampaikan. Nah, kalau saya efektifnya itu si apa namanya sebelum tidur sih Mbak. Jadi sebelum tidur tuh eh yang tadi kan udah disampaikan dulu ya, yang bahasa cinta yang tadi word affirmation sama hadiah itu aku gitu. Jadi semua dalam tanda kutip tong sampahnya aku itu suamiku gitu. Seharian itu apa yang aku alamin aku ceritain di malam sebelum tidur. Tadi tuh ya gini 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 gini. Kenapa ya gini 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 gini. Dan senangnya itu kalau curhat sama suami enggak ini, enggak apa namanya, enggak dikomporin gitu loh Mbak. Mungkin kalau saya sama temen kan dikomporin, jadinya kita kan tambah, oh iya ya tuh kan bener, aku yang bener gitu. Jadi kalau suami kan cuman dengerin, oh iya. Cuman, jadi kalau saya kebutuhannya udah cukup didengerin aja gitu. Kalau misalnya dikomporin apa dikasih saran malah nggak suka gitu. Nah itu yang kalau sudah kebangun apa kedekatannya, apa namanya emosinya, terus bahasa cintanya sudah dipenuhi gitu ya. Kalau misalnya untuk menyampaikan keluhan-keluhan itu ya enggak dianggap yang kok ngeluh mulu gitu. Kalau saya sih setelah belajar ini ya talent mapping kan tahun 2020-an. Saya nikah 2014. Selama 6 tahun itu dar dar dar. Nikah 2014, saya belajar talent mapping 2020. Dan itu dar dar dar. Kok begini sih? Kok begitu sih gitu. Nah, setelah sama-sama ayo kita baca bareng hasilnya. Terus sempat ketemu guru saya juga gitu ya di talent mapping ini dijelasin iya suami Mbak Dika tuh gini 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 terus Mas nih Mas Teh Dika tuh tipenya begini begini gitu jadi guru saya yang menyampaikan gitu. Nah di situ mulai yang terbangun juga oke bahasa cintaku juga harus dipenuhi ini loh ya ini gitu. Nah itu kalau misalnya sudah dipenuhi sama-sama dipenuhi ya suami terpenuhi dan istri terpenuhi dan apa namanya disampaikannya baik-baik gitu. Nah, alhamdulillah sih yang nggak sampai kenapa sih Bun ngeluh mulu gitu, nggak sampai ke situ. Paling juga kenapa Bun mau beli seblak, paling gitu. Jadi udah ngerti gitu.
Tapi Mbak, kendalanya nih misalkan Tuh, kalau tadi kalau kan Mbak yang misalnya saya udah tangkap, uring-uringan, udah ini, kenapa Bun mau jus gak hmm, gitu. oh iya, tadi yang Suara saya Mbak tangkap Er kan berarti putus di harus aku Mbak. menyampaikan di waktu yang tepat. Nah, kadang kendalanya lagi adalah ketika misalkan kalau ditunda gitu, akhirnya saya tuh suka kadang lupa gitu menyampaikan yang tadi masalah, akhirnya ujung-ujungnya kayak masalah tuh terlewatkan begitu aja, padahal itu tuh masalah yang tadi tuh belum terselesaikan. Nah, itu bagaimana, Mbak? Oh kalau Punya aku kendala. ini yang nulis di Fieldboard itu Mbak. Jadi Hmm, ini dari dunia hari ini nih, ini yang kayaknya seharian ini rasa yang menggambarkan tuh yang ini, aku langsung tulis di board. Jadi memang apa namanya tidak langsung disampaikan gitu ya, tapi sudah tertulis dan suami, anak-anak juga baca gitu. oke, oke. Di Jadi emang apa harus namanya? dicatat ya. Iya, itu yang awalnya juga kenapa sih yang ini kan aku belum selesai loh ya gini 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 gitu. Nah itu tercetus Fieldboard itu ya itu gara-gara ada project yang di Home Team ditambah kayak Ibu Septi dan Pak Dodik juga kan kalau misalnya punya ide apa dicatat kan sering banget pakai flip chart gitu ya. Tulis nanti ditempel di tembok gitu. Nah, karena ini bersifatnya harian jadi saya pikirnya ya udah yang bisa dihapus aja. Jadi pakai papan tulis. Papan tulis kecil yang bisa ditempel. Itu sih, Mbak. Jadi memang mengapa aku bilang ibu profesional itu tempat benar-benar ruang tumbuh keluarga kami gitu ya. Karena bukan aku aja yang belajar itu, tapi suamiku, anak-anakku juga belajar. Kalau misalnya kita ada Zoom gitu ya sama Bu Septi atau Pak Dodik, terus kemarin Januari kita ikut camping Perak ya sama Bu Septi dan Pak Dodik, itu tuh anak-anakku udah tahu, Bun itu ibu gurunya Bun ya. Jadi Bu Septi sama Pak Dodik itu dibilangnya guru-guru kami gitu. Dan alhamdulillahnya juga apa namanya yang sudah disampaikan sama ibu dan bapak gitu ya sedikit-sedikit kami terapkan juga di rumah ya termasuk itu oh iya ya ibu tuh sering banget bilang kami tulis di flip chart dan ditempel kalau udah selesai digulung nanti pada saatnya kita buka lagi nah itu juga kami buat juga ditulis. Ya, ya. Oke, terima kasih Mbak Dika, Mbak Er. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin sebelum apa ya, mungkin masih ada beberapa waktu sebagai bentuk apresiasi ke diri sendiri yang sudah meluangkan waktu untuk belajar hari ini dan 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 bentuk apresiasi juga untuk kehadiran Mbak Deka yang sudah meluangkan waktu untuk sharing ilmu dan pengalamannya di sini. Boleh dong eee, mungkin beberapa orang untuk open mic, apa sih yang teman-teman pelajari hari ini, insight apa yang didapatkan, dan apa yang akan kita lakukan untuk perbaikannya ke depan? Jadi siapa tahu dari sharing-nya itu kita bisa, memberikan pengalaman dan manfaat juga, bagi inspirasi juga kepada teman yang lain, "Oh iya ya, hari ini yang saya dapatkan poinnya A, B, C, lalu, yang akan saya lakukan adalah C, D, E," gitu misalnya. Adakah mungkin satu atau 2 orang yang mau berbagi cerita pengalaman apa sih yang didapatkan hari ini dan apa sih yang akan teman-teman lakukan untuk ke depannya agar misalnya komunikasi jadi lebih baik dengan pasangan atau, hubungannya jadi lebih harmonis, boleh? Ada? Atau sambil nunggu yang lain mungkin Mbak Er dulu deh. Mbak Er, ada kan Mbak Er? Oke. Iya, iya Oke, Mbak Ima. silakan Mbak Er. Kalau yang saya simak ya, yang saya notice dari Mbak Deka tadi, Mhm. banyak sih idenya nih, lumayan. Jadi intinya ternyata yang pertama kita nggak boleh baper-baper tuh ya tadi, nggak baper-baper. Terus harus mau menyampaikan apa yang kita rasakan karena tadi suami bukan cenayang. Jadi emang kita harus menyampaikan apa yang kita inginkan dan sedetil mungkin. Bisa jadi kan tipenya yang analitik tadi gitu ya. Terus kemudian menyampaikan di waktu yang tepat itu juga penting karena Mmm, kalau misalkan kita menyampaikan terus tiba-tiba kondisi suaminya belum pas, akhirnya tidak tersampaikan juga. Dan yang terakhir mungkin tadi mencatat karena kalau saya kendalanya memang ya kayak gitu tadi suka terlewat
Kalau misalkan sambil menunggu waktu yang tepat, gak taunya masalah itu akhirnya terlewat. Jadi, oh ternyata penting nih saya catat. Oke, itu makasih banyak Mbak Deka untuk Oke. inspirasinya. Insya Allah semoga bisa diterapkan nih di keluarga saya. Amin. Makasih Berarti Mbak Ima. yang akan Mbak ER lakukan adalah Hmm. mencatat tadi ya. Ya, tuh. Oke, mencatat masalah. Terima kasih, Mbak ER. Atau Sama Mbak Ima. teman-teman yang lain, silakan mau berbagi kisah pengalamannya. Mau berbagi kisah pengalamannya, apa sih yang teman-teman dapat di hari ini, di siang hari ini, insight apa yang bisa diperoleh, lalu apa yang akan teman-teman lakukan untuk perbaikan ke depannya agar komunikasi ini tercapai. Adakah yang mau open mic? Mungkin satu orang lagi sebelum kita mengakhiri talk show Coffee for Change hari ini. Ada? Atau mungkin dari Mbak Eca, Mbak Ida, Mbak Mira, Mbak Nisma, Mbak Novi. Ada? Oke, kalau nggak ada, Boleh, nggak. Oh boleh boleh. saya. Silakan, Mbak Ida. Entah ini apa masalah baru apa gimana ya. Saya cuma nyampein gini. Jadi yang belum saya paham satu lagi nih. Eh, kadang saya misalkan ini ya, terus kata suami tuh dia mah pengennya yang bagus-bagus aja. Kalau nggak bagus dibongkar gitu. Nah itu biar biar kita sama-sama enak tuh gimana gitu. Jadi ke pertanyaan Oh, lagi nih. Jadi ada yang belum terjawab tuh dari situ. Tadi kan kalau hal ini harus didite ya, mendetil. Saya udah terima tuh oh, harus begitu nanti ngadepin suami saya. Tapi kalau dari hal yang ini nih, saya tuh seperti ini pengennya ini, tiba-tiba dia begini, terus saya bongkar, dia tuh ngomongnya tuh apa-apa pengen bagus aja, harus dibongkar mulu gitu. Nah, biar hmm, sama-sama ini gimana? oke. Paham? Eh, paham, paham. Ini mungkin kayak harus dikasih contoh sih. Cuman eh kita coba lihat dulu Mbak Dekanya bisa nggak? Tadi dibilang anaknya kebangun tidur. Mbak Deka apa Oh iya. bisa Iya. online? Kalau misalnya nanti nggak bisa, tulis aja di grup ya Oh, Mbak Ida ya. Nanti iya. akan Iya. disampaikan ke Mbak Deka. Gitu. Ya, kalau yang tadi sih alhamdulillah sudah ngebantu. Hmm. Jadi emang ya Hmm. seperti itu ya kita harus tahu tupoksi masing-masing ya emang dia nggak di situ gitu. Hmm, hmm, Kita hmm, harus hmm. paham harus didikte seperti itu nggak punya ide jadi kita nggak bisa meminta sesuatu yang tidak dia punya. Oke, oke, baik. Terima kasih Mbak Ida untuk Ya. ininya, insight-nya. Oke, wah ada Mbak Eca. Silakan Mbak Eca. Iya, makasih Mbak Ima. eh Insight yang didapat sih hari ini ya Mbak, kalau buat aku adalah buat jujur gitu sama perasaan sendiri gitu. Misalnya lagi penuh banget hari ini, overwhelming atau gimana. Nah mungkin salah satu yang didapat, yang dibilang sama Mbak Deka adalah eh sampaikan dengan cara yang enak gitu. Kadang mungkin dari tone suara atau dari perbedaan pendapat itu kan pasti ada aja. Nah, kalau kita jujur gitu, bukan buat komplain tapi buat cerita. Ini loh aku tuh capek gini gitu. Jadi pengen dipahamin aja gitu dan dengan jujur, aku tuh pengennya gini loh gitu. Kalau tadi kan Mbak Deka nyontohinnya, aku besok ulang tahun loh, aku pengennya ini ya. Jadi udah langsung diinfoin aja pengennya tuh ekspektasinya seperti apa gitu. Jadi jangan berharap dia ngerti nggak ya kode saya gini-gini saya tuh pengennya ini gitu enggak. Tapi ya udah langsung disampaikan aja gitu. Karena ternyata pernah kejadian juga gitu Mbak di aku bahwa ketika aku menyampaikan apa yang aku pengen langsung, suami juga nggak bingung dan oh ini loh maksudnya gitu. Jadi ternyata ternyata jujur dengan apa yang dirasakan dan pengennya apa sih itu malah jadi mempermudah komunikasi kita gitu. Tapi kadang buat jujur itu kan terlalu vulnerable ya kalau buat aku gitu. Jadi memang perlu latihan gitu bahwa eh ini loh aku tuh kelimpungan untuk hal ini gini. Bisa nggak dibantuin di sini misalnya gitu. Nah itu yang menurut aku akan jadi PR aku ke depannya. Soalnya kalau perbedaan pendapat
dan pemahaman kan itu memang pasti ada aja gitu. Dan ya alhamdulillahnya sekarang jadi lebih apa ya, lebih terbuka. Nggak apa-apa loh jujur kayak gitu, malah lebih enak gitu. Nggak apa-apa loh kelihatan vulnerable, toh hasilnya komunikasi kita jadi lebih baik gitu. Nggak apa-apa loh kita kelihatan nggak bisa, toh nanti juga bisa saling backup gitu. Itu sih Mbak. Dan salah satu yang paling enak ternyata kalau dulu belajar manajemen waktu, aku bikin kayak tabel gitu Mbak, seharian ini tuh ngapain aja, supaya apa, supaya suami baca gitu. Nah sekarang ada lagi ternyata ada tabel perasaan. Jadi kita bisa tulis juga nih, saya nggak mau diganggu ya lagi haid misalnya gitu. Nah itu juga ternyata akan membantu gitu. Nah jadi ya alhamdulillah hari ini dapat insight itu sih. Makasih Mbak Deka, Mbak Ima. Masya Allah, Barokallah. Terima kasih juga Mbak Echa untuk sharingnya gitu ya. Nah, gimana mau tanya dulu Mbak Deka, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ida tadi? eh Tunggu, aku kalau masih, tunggu, aku tanya dulu Mbak Deka, apa memungkinkan open mic untuk menjawab pertanyaan Mbak Ida? Boleh kasih responnya? Iya, Mbak. Oh bisa, oke Alhamdulillah. Boleh silakan Mbak Ida, tadi ada pertanyaan apa disampaikan langsung ke Mbak Deka? Itu ya tadi yang apa Mbak Idanya nggak sesuai terus akhirnya dibongkar sama Mbak Indah sendiri gitu ya. Aku tadi sudah gitu. Tadi Kalau yang saya aku itu ya paham Mbak, karena ngungkit-ngungkit yang lalu gitu. kalau aku nangkepnya Silakan. sepertinya Mbak Ida itu bakat maximizer-nya juga kuat kayak aku. Maximizer itu apa-apa harus perfect, apa-apa harus sempurna dan itu subjektif atas standarnya diri sendiri. Jadi eh, orang dengan bakat maximizer itu punya standar sempurnanya sendiri. Jadi orang lain melihatnya enggak kok ini udah bagus, tapi untuk bakat maximizer yang enggak ini tuh kurang, harusnya diiniin lagi loh gitu. Makanya Mbak Ida mungkin ngerasa ya apa yang sudah dikerjakan sama suami akhirnya dibongkar lagi. Itu bukan ya maksudnya. Nah kalau misalnya memang iya, kalau misalnya maksudnya itu ya, atau Mbak Ida mungkin bisa on mic lagi. Eh, Kalau yang sudah saya kerjakan adalah untuk aktivitas-aktivitas yang tidak mengganggu produktivitas atau tidak mengganggu apa ya, kayak tidak membuat huru hara di rumah gitu ya. Kalau misalnya urusan usaha tadi ya, kan mas manajer aku kan kuat. Jadi untuk urusan usaha ya itu full di aku. Jadi memang quality controllernya saya sendiri yang pegang. Nggak boleh apa namanya sampai misalnya barang yang menurut aku itu nggak sesuai malah dikirim. Nah itu kan dampaknya cukup kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk urusan-urusan di rumah kayak misalnya apa penempatan piring deh atau misalnya apa layout yang oh harusnya meja makan di sini atau misalnya piring itu harusnya di bawah gelas itu di atas misalnya gitu tapi suami malah nggak begitu akhirnya kita beresin lagi nah itu coba belajar untuk turunkan standar itu apa namanya sangat berpengaruh ke apa yang namanya regulasi regulasi bakat jadi bela- apa belajar banget yang oke, tidak semua orang itu apa bakat maksimalnya kuat. Tidak semua orang itu apa-apa harus sempurna. Jadi turunkan standar dengan catatan itu memang tidak mengganggu produktivitas atau tidak membuat huru hara lah istilahnya. Kayak misalnya nyimpen nyimpen apa piring sama gelas yang kebalik itu kan ya nggak apa-apa juga gitu. Kan tetap bisa dipakai misalnya gitu ya. Nah itu coba belajar tantangannya orang maksimal itu memang di situ. Harus belajar untuk menurunkan standar. Nah, itu juga yang saya apa alamin di rumah. Ini kan harusnya nggak begini, ih kok begini sih, kesel gitu loh. Nah, akhirnya saya coba meregulasi, oke, ini tidak membuat huru hara, tidak membuat apa namanya dampak yang sangat besar, oke nggak apa-apa. Saya belajar di situ mungkin Mbak. Mudah-mudahan penangkapan saya benar ya Mbak pertanyaannya Mbak.
Eh, begini sih sebetulnya enggak segitunya. Saya tuh perbaiki karena kurang pas menurut saya, tapi di luar saya pikir dia nggak ngeliat gitu. Ternyata kok halus juga ya. Kok dia lihat kalau saya perbaiki gitu maksud saya. Terus akhirnya di situ tuh dia ngomong, "Loh, harus bagus melulu kayak ngegerutu gitu." Saya bukan itu, saya masih bisa perbaiki ya. Kan dia miring sedikit misalnya saya perbaiki nih, tapi saya pikir dia nggak lihat. Taunya ya dia apa-apa harus bagus aja gitu. Nah, maksudnya biar dia itu apa menunggu dia pergi dulu apa gimana cara memperbaiki kita? Biar dia tidak Iya, merasa tersinggung gitu. iya Mbak. Jadi pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua. Yang tadi ya meregulasi bakat maximizer itu turunkan standar atau yang tadi Mbak Ida udah bilang berarti nunggu suami nggak lihat dulu. Oh, Karena memang jawabannya. pasti tersinggung karena kan kok kerjaan saya dikoreksi ya gitu. Oh, Nah, jadi iya iya. pilihannya ada dua. Mbak Ida meregulasi yang ada pada diri Mbak Ida, oke, turunkan aja standar sempurnanya, atau yang enggak saya masih pengen ini dibenerin, ya udah tunggu dulu, jangan sampai dilihat. Itu aja sih Oh, Mbak. gitu. Iya iya iya. Terima kasih. Sama-sama. Masya Semoga menjawab. Allah. Terima kasih Mbak Deka, Mbak Ida untuk pertanyaan terakhirnya. Ini sudah jam 14.17. Oke, aku coba rangkum dulu ya eh, apa apa yang kita dapat di hari ini gitu ya. Ternyata tadi pertama penting banget untuk menentukan frame of reference. Ya, artinya kita paham latar belakang kita, karakter kita, bakat kita, begitu juga dengan paham dan bakat karakter suami gitu ya. Kemudian petakan aktivitas di rumah yang yang menjadi bakat dari masing-masing. Karena bakat itu adalah apa yang menjadi dorongan terkuat dari diri diri suami, diri istri gitu ya. Jangan-jangan kayak tadi contohnya adalah ketika analytical begitu kuat di suami, tapi si istri rendah. Jadi kadang-kadang kekurangan kita apa itu ada di kelebihan suami dan begitu juga sebaliknya. Dan ketika kita paham dengan ketika kita paham dengan bakat masing-masing, terus selalu paham kira-kira apa sih aktivitas di rumah yang berbinar dari suami dan istri. Akhirnya kita jadi paham porsinya masing-masing. Dan yang berikutnya adalah penuhi kebutuhan dari bakat tersebut. Kalau misalnya tadi suami dengan analyticalnya atau dengan paham angka-angka, mungkin dia cocok di bagian keuangan. Kemudian istri yang perfeksionis, kemudian bakat maximizer cocok dengan pengelolaan rumah tangga gitu ya. Dan jadi kita paham dengan porsi dan masing-masing. Dan kalau misalnya untuk bisa uh, match untuk komunikasinya, tadi kita perlu tema obrolan setiap malam. Tema obrolan receh, atau obrolan serius yang kita lakukan setiap hari di malam hari, di mana kita bisa jeda waktu untuk membangun quality time sama pasangan. Dan tadi juga ada saran dari Mbak Deka adalah menggunakan feel board, artinya I feel merasakan apa hari ini dan I need apa. Ya, aku butuh apa? Apakah misalnya tadi si istri, aku butuh tempat cerita dari yang disampaikan suami. Aku butuh cerita dan suami hanya pendengar. Oke, kamu cukup dengerin keluh kesah aku dan jangan melakukan apapun dari atau jangan apa ya, berasumsi apapun dari apa yang disampaikan. Aku cuma butuh dengerin. Nah, itu lebih jelas ya. Jadi I feel apa, I need apa. Kalau aku misalnya kita lagi datang bulan, tolong jangan tanya-tanya gitu ya. Jadi kayak I need apa supaya komunikasinya lebih baik itu antara suami istri maupun anak-anak supaya kita bisa juga penuhi tangki cinta ke anak-anak. Oke, dan mungkin sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu yuk teman-teman. Boleh di open kameranya supaya menjadi dokumentasi berharga bahwa kita melakukan pembelajaran loh hari ini gitu ya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah melakukan waktu. Oke, silahkan kepada Mbak ER. Oke, siap-siap ya senyumnya. Boleh yang mau open cam? Nah, yuk di open cam yuk. Masih ada 4 orang nih. Oke, 1, 2, 3. Boleh gaya yang lain? Apa nih? Saranghae? Saranghae. Ah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman.
Mbak Masih Ima mute, belum, Mbak Ima. Oke, masih mohon belum. maaf. Kenapa aku tadi mute gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini dan terima kasih juga untuk Mbak Deka, Mbak Echa, Mbak Ida, Mbak Mira, Mbak Nisma, Mbak Novi, Mbak Er yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah banyak banget pengalaman dan ilmu yang disampaikan Mbak Deka. Semoga kita bisa mengaplikasikan ya, menerapkan ya untuk perubahan komunikasi yang lebih baik antar pasangan supaya tadi ya salah satu visi dan misi dari GPH adalah membangun tim yang solid, melahirkan generasi emas gitu ya, supaya lebih kompak lagi, lebih harmoni lagi untuk tim dalam keluarga ini. Oke, dan saya sebagai moderator hari ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh Waalaikumsalam. leave dari Zoom-nya. Makasih.